Beliau menikahnya itu usia yang sudah pertengahan umur, yaitu umur 51 tahun baru menikah. Jadi bukan 30 atau 40, kalau tradisi daerah kita 30 tahun saja sudah terlalu gede ya. Nah, apalagi kalau sudah 50 tahun, ya 51 tahun yang lain sudah ada yang punya cucu. Tapi si Abdul Qadir Jailani ini baru menikah. Tapi anehnya baru menikah sudah langsung menikahi wanita 4. Ya. Mungkin para wanita pada mau kepada si Abdul Qadir Jailani walaupun istilahnya jadikan istri yang kedua, ketiga, atau keempat. Karena beliau martabatnya adalah seorang wali. Dari pernikahan yang 4 tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai anak berjumlah 41 orang. Yang 20 adalah pria, yang 21 adalah wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Leluhur. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sedikit riwayat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, juga ajaran yang bisa menghantarkan beliau kepada arah kewalian, bahkan mendapatkan pangkat yang namanya adalah Sultanul Aulia, juga pangkat Gausul A'dham. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sejak dulu saya waktu kecil sudah dikenal ya, sudah didengar oleh saya. Bahkan nama Syekh Abdul Qadir Jailani ini taunya saya itu adalah dari acara Qadiran atau Manakiban. Yang mana acara Qadiran itu saya ingat pada waktu itu biasanya masyarakat diundang untuk mengadakan tumpeng ya. Ada wuduknya, juga ada daging ayam ya. Sehingga mengundang masyarakat untuk datang dan mendoakan untuk hajat seseorang. Kemudian kalau manakiban juga ini sudah menjadi tradisi yang berada di masyarakat Indonesia. Manakiban itu adalah membacakan riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani sambil didengarkan oleh jamaah. Sekalipun Qadiran atau Manakiban ini masih banyak pro kontra ya, yang menentang, karena memang kalau melihat dari segi hukum ya, di zaman Rasulullah itu tidak ada Manakiban, juga tidak ada Qadiran. Jadi memang ini adalah bid'ah ya. Tapi biarlah mereka mengatakan bid'ah, yang penting kita hikmahnya saja. Ternyata ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani itu kesininya itu banyak dibawa oleh para wali songo, yang mana para wali songo inilah yang bisa mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Jadi saya tidak tahu tentang dalil, yang penting hikmah yang kita rasakan di saat sekarang ini. Ajaran dari para wali itu, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani, sangat melekat sekali di kalangan masyarakat, terutama kalangan Nahdiyin. Nah, kawan-kawan sekalian, berbicara masalah Syekh Abdul Qadir Jailani ini, asalnya memang awal-awalnya itu dibawa oleh tarekatnya yang bernama Tarekat Qadariyah. Meskipun masyarakat masih banyak yang belum mengenal tarekat, tetapi ia tetap banyak yang merasa kagum juga bangga terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada juga yang sering membacakan hadiah Fatihah kepada beliau. Sekalipun ajaran tarekat beliau ini banyak ditentang oleh para pecintanya sendiri ya, karena mungkin belum paham.
Riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani ini dari mulai kecil beliau sudah punya himmah atau cita-cita yang tinggi, yaitu ingin menjadi seorang ahli ilmu. Maka ia minta izin kepada ibunya untuk mencari ilmu bukan hanya di kampungnya sendiri, tapi ia ingin berangkat ke kota Baghdad. Karena konon katanya di Baghdad itu adalah sumber ilmu. Maka ia berangkatlah, dibekali uang oleh ibunya sebesar 8 keping. Yang mana uang 8 keping itu ditaruh di bawah baju, kemudian dijahit supaya tidak ketahuan oleh perampok. Nah, di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di tengah padang pasir yang sepi, maka Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ini dicegat oleh seorang perampok. Yang mana perampok tersebut menggeledah seluruh badan Syekh Abdul Qadir Jailani kecil, dan ia ditanya, "Kamu bawa apa?" "Saya bawa uang yang ditaruh di dalam baju kemudian sudah dijahit." "Loh, kenapa kalau orang lain bawa harta disembunyikan tapi kamu diceritakan kepada orang lain?" "Karena saya disuruh oleh ibu saya supaya jujur. Kata ibu saya kalau jujur bisa selamat." Maka bertobatlah perampok tersebut, merasa malu karena kalah oleh anak kecil. Ia bukan hanya pembohong, tapi sebagai penjahat yang suka menyakiti hati orang lain. Inilah yang menjadi wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani sejak itu bisa memberikan contoh, sehingga kepala perampok tersebut itu menjadi bertobat, bahkan mengajak seluruh anak buahnya supaya berhenti menjadi perampok. Setelah sampai di kota Baghdad, maka ia masuk ke dalam sebuah madrasah dan mendaftar di sana ingin menjadi santri. Namanya adalah Madrasah Nidamiyah. Sebuah madrasah yang sangat elit, konon katanya dulunya adalah didirikan oleh Imam Ghazali. Tetapi anehnya, entah kenapa pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ini tidak diterima di madrasah tersebut. Bahkan beliau mendapatkan seorang guru yang sangat sederhana, jauh dari sifat elit, karena beliau seorang penjual sirup yang berada di pasar. Namanya adalah Syekh Hamad. Dan di sini saya tidak akan menceritakan guru-guru beliau, tapi yang jelas setelahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjadi alim, ia berniat untuk menjadi orang yang tawadhu dan tidak akan banyak bicara. Tapi tiba-tiba ia meluap di dalam dadanya ingin mengeluarkan ilmunya yang sudah segudang tersebut. Yang akhirnya beliau dimulai berbicara antar perorangan, dan setiap orang yang diajak berbicara oleh beliau, banyak orang yang mendapatkan hidayah, akhirnya membuka pengajian di masjid. Akhirnya semakin hari semakin bertambah, bahkan sudah meluap, jamaahnya sampai keluar. Yang konon katanya karena saking banyaknya orang yang mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir Jailani ini, Syekh Abdul Qadir Jailani memindahkan mimbarnya yaitu di atas menara supaya kedengaran oleh semua orang. Nah, memang kawan-kawan sekalian, kalau zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau kita bicara 10 meter aja dengan bicara gaya seperti ini, orang sudah agak kurang kedengarannya ya. Tapi kalau dulu alamnya lain ya. Biasanya yang kedengaran 10 meter itu bisa kedengaran belasan atau puluhan meter. Sehingga bisa kedengaran oleh orang yang berjarak jauh. Kemudian yang kedua, karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang wali, mungkin walaupun ia bicara dengan lembut ya, dengan suara yang sangat merendah, bisa jadi bahwa suaranya kedengaran sampai puluhan atau ratusan meter. Dan ini jangan di masa Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu contohnya adalah seperti Mbah Mangli atau Kiai Hasan Mangli yang berada di Magelang pada saat itu, bicaranya tidak mau menggunakan speaker atau pengeras suara. Tapi siapapun orang yang mendengarkan dan berniat untuk konsentrasi mendengarkan pengajian Mbah Mangli, semuanya orang pasti akan mendengar dengan jelas, walaupun sangat jauh. Nah, itulah yang namanya dengan karomah.
Meskipun karomah ini banyak orang yang menentang, terutama di kalangan antropolog, ya. Mereka mengatakan tradisi mereka yang disebut dengan mitos. Ya. Jadi mitos itu banyak yang menjadi bahasa pelecehan. Padahal kalau karomah itu bukan mitos, ya. Karena karomah itu memang luar nalar, tapi ada apanya, ada buktinya. Ya biarkan saja kawan-kawan sekalian bagi mereka yang tidak percaya akan kekaromahan para wali. Karena kalau kita bukan orang barat yang berpikir filsafat yang selalu mengandalkan akal. Nah kawan-kawan, Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau banyak kekaramatannya, juga terkenal sebagai wali yang sangat besar. Karena kalau melihat dari keturunannya saja, beliau merupakan darah biru yang sangat hebat. Karena dari pihak ayahnya juga dari pihak ibunya adalah merupakan duriyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah keturunan dari Sayyidina Hasan, kemudian ibunya adalah keturunan dari Sayyidina Husain. Tetapi di sini tidak disebutkan bahwa ada yang mengatakan Habib Abdul Qadir Jailani. Kita mendengarnya secara akrab di masyarakat biasanya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang mana yang namanya Syekh itu bisa dikatakan sebagai pemimpin, bahkan Syekh itu bisa dikatakan sebagai orang tua, dan ada juga yang mengatakan pangkat Syekh itu adalah orang yang sudah mukasyafah. Jadi orang yang belum terbuka batinnya melihat secara goib jangan dulu dikatakan Syekh, walaupun dia itu sudah khotam Quran sudah ada di kepala. Kalau belum terbuka batinnya belum Syekh. Itu kata sebagian orang. Nah kawan-kawan, ada sesuatu hal yang aneh mungkin karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini semangat dengan mencari ilmu, juga tirakatnya sangat kuat, ya. Mujahadah dalam beribadahnya sehingga ia lupa akan kewajiban sunnah Rasul itu menikah. Beliau menikahnya itu usia yang sudah pertengahan umur, yaitu umur 51 tahun baru menikah. Jadi bukan 30 atau 40, kalau tradisi darah kita 30 tahun saja sudah terlalu gede, ya. Nah, apalagi kalau sudah 50 tahun, ya 51 tahun, yang lain sudah ada yang punya cucu. Tapi si Abdul Qadir Jailani ini baru menikah. Tapi anehnya baru menikah sudah langsung menikahi wanita 4. Ya. Mungkin para wanita pada mau kepada si Abdul Qadir Jailani, walaupun istilahnya jadikan istri yang kedua, ketiga, atau keempat. Karena beliau martabatnya adalah seorang wali. Dari pernikahan yang 4 tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai anak berjumlah 41 orang. Yang 20 adalah pria, yang 21 adalah wanita. Dan semuanya karena merupakan darah biru dari Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka menjadi orang-orang besar, terutama besar di kalangan sufi, ya, ahli sufi. Nah sahabat sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani ternyata tidak hanya mempelajari ilmu tentang tasawuf. Sebenarnya dari beberapa guru ia sudah mempelajari berbagai bidang ilmu, dari PAN 12 itu sudah paham benar. Tetapi kesininya beliau memperdalam yaitu ilmu tasawuf. Dan beliau bukan hanya berceramah atau memberikan nasihat kepada umat, tapi meninggalkan suatu kitab yang legendaris. Diantaranya adalah kitab yang namanya Bunyah. Yang kedua adalah kitab Fathur-Rabbani. Kemudian yang ketiga adalah kitab Futuhul Ghaib. Dan yang keempat yang terkenal yaitu kitab Sirrul Asrar. Nah, mari kita buka tukilan dari kitab Sirrul Asrar ini. Sirrul Asrar ini jumlahnya itu ada 24. Ia mengambil dari jumlah huruf kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 24 huruf. Dan diantaranya beliau menerangkan di awal-awal penjelasannya
bahwa ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu dohir, yang kedua adalah ilmu batin. Ilmu dohir bisa disebut yaitu ilmu syariat, sedangkan ilmu batin dinamakan ilmu tarekat. Nah, penyatuan antara ilmu dohir dan ilmu batin ini nanti akan menemukan sesuatu ilmu yang namanya ma'rifat. Dan ma'rifat disinilah kita akan mengenal sesuatu tujuan yang utama, yaitu kepada hakikat. Dan hakikat ini yang dinamakan dengan kebenaran yang sejati. Jadi kita mendapatkan ilmu kebenaran sejati ini tentu saja melalui proses, tidak bisa ujug-ujug. Dan tidak bisa juga berhenti hanya di syariat. Jadi kalau ada yang menentang tentang tarekat, juga ilmu tentang ma'rifat, juga tentang ilmu tentang hakikat, mungkin Anda hanya membacanya hanya sebatas fikih, ya, tidak dilanjutkan sampai tuntas, yaitu tujuan utama hidup kita adalah untuk beribadah. Sedangkan ibadah ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di sini itu yaitu untuk beribadah, dan ibadah arti yang hakiki menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ayya'rifun, supaya kamu bisa mengenal kami. Wa ma la ya'rifuni kaifa ya'budun. Andai kata seseorang tidak mengenal kami, bagaimana ia akan bisa beribadah kepada kami. Nah sahabat, di awal Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menerangkan tentang asal-usul kejadian manusia. Dan manusia ini setelahnya lahir ke dunia lupa akan tugasnya untuk beribadah. Dan tujuan utama ibadah adalah untuk mengenal Allah agar kita bisa kembali kepada Allah. Karena kita asalnya adalah diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kemudian diciptakan di alam lahut. Dan kembalinya kita ke alam lahut, kepada alam yang gaib itu tentu saja harus ada petunjuk dari ahli basiroh yang dinamakan dengan mursyid. Dan mursyid inilah yang akan menunjukkan jalan untuk kembali kita kepada Allah yang dijelaskan di dalam tarekat. Nah sahabat sekalian, rupanya masih banyak yang harus saya jelaskan di channel Jejak Leluhur ini, ya, terutama tentang ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau baru saya menjelaskan tentang ilmu dohir juga ilmu batin, nanti mudah-mudahan umur panjang saya akan menjelaskan bagaimanakah cara wudhu dohir juga wudhu batin. Bahkan ke depan kita akan membahas tentang ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani tentang sholat lahir juga sholat batin. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Abu Zamzam bersama anak saya si bungsu yaitu Julpan Solihuddin As-Sobrawi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.